shape 4-2-4 digunakan Korsel untuk membongkar pertahanan 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia. Hitung-hitungannya, di depan Korsel ciptakan 4 pemain, Indonesia di belakang ciptakan 5 pemain. Meskipun Korsel secara jumlah kalah orang, mereka bisa menciptakan yang namanya space di jantung pertahanan Indonesia, dan ujungnya, endingnya, mereka mampu menciptakan yang namanya gol. Ya, Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Korsel dengan skor akhir 3-0 di turnamen Sial Cup kelompok usia 19 tahun. Gol dari Korsel dicetak oleh Shin Min-ha di menit 5, asis dari Kim Dong-min. Kemudian gol kedua lewat Kim Tae-won di menit 25, asis dari Hong Seok-hyun. Gol ketiga lewat Hong Seok-hyun di menit 32, asis dari Kim Dong-min. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, perbedaan individu antara pemain Korsel dan Indonesia sangat amat kerasa. Nah, pada bahasa King tadi sudah kita sampaikan di awal opening video, Korsel shape-nya itu berubah menjadi 4-2-4. Ada 4 pemain mereka di sektor depan. Nah, pada bahasa defensif Indonesia gunakan shape 5-4-1. Nah, Indonesia ada 5 pemain di belakang. Secara superioritas Indonesia unggul orang tentunya kan di lini belakang. Nah, yang menariknya Korsel pede banget dengan hanya menciptakan 4 pemain di depan, teman-teman, mereka bisa menciptakan yang namanya kekacauan terhadap struktur 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia. Kita pun perlu mengapresiasi teman-teman bagaimana usaha yang dimiliki pasukan Coach Indra Sapri ini membentuk struktur ataupun shape-nya itu tetap rapi 5-4-1. Ya, meskipun demikian, akibat individu yang dimiliki oleh Korsel di lini depan bisa juga itu renggang struktur pertahanan dari Indonesia. Nah, kekuatan individu dari pemain Korsel ini kerasa lewat situasional gol-gol yang didapat oleh Korsel. Misalnya gol pertama Shin Min-ha di menit 5 itu dari situasi corner kick. Nah, Indonesia bersama Coach Indra mencoba menerapkan yang namanya man marking, mengantisipasi corner kick yang diupayakan oleh Korsel dengan melakukan penjagaan 1 per 1 teman-teman kepada pemain Korsel. Nah, ketika proses corner kick itu berlangsung, pemain Indonesia tak mampu mengantisipasi apa yang diupayakan Korsel dan tercipta gol pun, termasuk misalnya gol ketiga itu direpetisi oleh Korsel lewat corner kick lagi. Nah, apa yang dialami oleh Indonesia kebobolan dari situasi corner kick ini banyak sekali kejadian di Liga Indonesia kita. Di saat pelatih-pelatih banyak menginstruksikan kamu harus menjaga pemain tersebut, kamu harus melakukan man to man kepada pemain tersebut. Nah, artinya kan ditugaskan nih secara individu, secara lugas dan tegas harus bertanggung jawab mengantisipasi lawan yang coba memanfaatkan bola udara dari situasi corner kick ataupun free kick, teman-teman. Nah, kejadian banyak di Liga 1 Indonesia ketika sudah ditugaskan kalah duel, kemudian lambat melakukan pembacaan terhadap pergerakan lawan ataupun lambat membaca pergerakan bola dan bisa dimanfaatkan oleh yang mendapatkan corner kick pun, termasuk teman-teman di timnas Indonesia itu banyak sekali kejadian ketika Coach Sintayong menginstruksikan untuk melakukan man to man kepada lawan ketika lawan menciptakan ataupun memanfaatkan yang namanya corner kick, loss juga. Nah, ketika kita bicara case-case tersebut, biasanya loss ataupun kekeliruan terjadi pada corner kick dikala Indonesia menerapkan man marking di saat menghadapi lawan-lawan yang superior secara individual. Contoh, kalau menghadapi Korsel, individual mereka kita harus fair, sangat amat luar biasa teman-teman, sangat amat rapi permainan mereka, dan itu membuktikan ketika 1 lawan 1 dari situasi bola udara kesulitan pemain Indonesia untuk bisa secara presisi mengantisipasi hal demikian. Nah, perlu digarisbawahi seperti yang sudah kita ulas berkali-kali teman-teman ya, dari sisi bagaimana mengantisipasi bola mati pada saat lawan ya mencoba mengekspos hal tersebut, ada 3 prinsip pertahanan. Yang pertama, man to man marking. Man to man marking ini pemain ditugaskan untuk menjaga ya sesuai yang diinstruksikan oleh pelatih. Nah, dalam konteks ini sudah jelas kan beberapa pemain diinstruksikan oleh Coach Indra Sapri untuk menjaga pemain-pemain Korsel meskipun ujungnya lepas. Nah, yang kedua, zonal marking. Nah, posisi zonal marking ini mereka ya menunggu di area
tersebut teman-teman, ataupun di area kotak penalti, sembari melihat bola itu diarahkan ke posisi mana. Ya, kita pun tentu memperhatikan gerakan yang dilakukan oleh lawan, apakah mereka akan masuk ke posisi yang kita tempati. Kemudian yang ketiga ada mix marking. Mix marking ini perpaduan antara man to man marking dan zonal marking. Nah, jadi ini tergantung dari pelatih lagi juga, bagaimana menginisiasi, bagaimana maunya untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh lawan. Nah, ketika kita bicara pelatih menginstruksikan, sudah menginginkan menerapkan man to man marking teman-teman, dalam konteks ini Coach Indra Sapri, artinya sudah ada rasa percaya diri ataupun tanggung jawab lebih nih diberikan oleh Coach Indra Sapri terhadap pemain-pemain yang diberikan tugas. Ya, 1 lawan 1 ini kan bicara soal individu teman-teman. Misalnya ada pemain timnas Indonesia Kadek. Nah, Kadek ditugaskan untuk mengantisipasi Kim Tae-won. Nah, individu dari Kadek ini pun harus bisa proper, harus bisa semaksimal mungkin untuk mengantisipasi Kim Tae-won. Nah, di samping itu, ketika kita bicara head to head, ya Kim Tae-won pasti di atas daripada levelnya Kadek. Contohnya seperti itu, karena sudah diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi hal demikian teman-teman. Nah, aku jadi teringat dengan kisahnya salah satu ya pemain dari Granada di Liga Spanyol yang bernama Alvarez teman-teman. Nah, kala itu ia menghadapi Barcelona, eranya Messi masih ada teman-teman. Nah, di pertandingan tersebut Alvarez secara individual ditugaskan untuk mengikuti pergerakan dari Lionel Messi. Lionel Messi bergerak ke kiri, ada Alvarez. Lionel Messi bergerak ke kanan, ada Alvarez. Lionel Messi bergerak ke depan, ada Alvarez. Lionel Messi bergerak ke belakang, ada Alvarez. Nah, dalam konteks itu, kenapa ditugaskan oleh pelatih Granada kepada Alvarez? Karena Alvarez memiliki kemampuan, memiliki memiliki sikap yang bisa nih untuk mematahkan Messi. Nah, Alvarez ini, for your information teman-teman, dia posisinya di pemain tengah. Nah, pada saat Messi di Barcelona kan false nine, peran ataupun tempat yang diisi oleh Lionel Messi. Jadi Messi itu bergerak di antara lini belakang dan lini tengah yang dimiliki oleh Granada pada saat itu teman-teman. Nah, ketika Alvarez sudah ditugaskan oleh pelatih Granada untuk mengantisipasi pergerakan Messi, di situ Alvarez memang benar-benar bertanggung jawab, benar-benar memberi kepercayaan, memberi jawaban atas arahan yang sudah diberikan oleh Alvarez. Dan ketika pertandingan selesai, yaitu menjadi headline teman-teman, bagaimana kemampuan Alvarez bisa mengantisipasi pergerakan Lionel Messi. Nah, jadi kita kembali ke konteks apa yang dialami oleh Alvarez kepada Lionel Messi dan apa yang diinstruksikan misalnya oleh Coach Indra Sapri kepada pemain-pemain Indonesia. Ketika sudah diberikan instruksi untuk melakukan man to man marking, ya salah satu memang yang paling penting teman-teman, bagaimana pemain tersebut fokus, bagaimana pemain tersebut konsentrasi. Ya itu tadilah, kembali teman-teman ya, kalaupun kita bicara level suka tidak suka, memang adalah perbedaan yang sangat terasa antara individu pemain Indonesia dengan individu Korsel. Meskipun sudah kita upayakan Indonesia melakukan man to man, tapi karena kekuatan individu yang dimiliki oleh Korsel, keok juga Indonesia dari 1 lawan 1 ya teman-teman. Untuk 90 menit, bayangkan saja Indonesia nggak ada menciptakan satu pun on target teman-teman. Ya, tidak ada menciptakan satu pun on target. Ada upaya tendangan 3 kali, tetapi 0 on target. Ya, coba aku verifikasi dulu. Ya, tidak ada teman-teman menciptakan Indonesia on target. Jadi kesulitan Indonesia untuk menciptakan yang namanya creations ataupun peluang. Kita lihat dulu menggunakan papan taktikal. Di atas kertas Korea Selatan gunakan pola 1-4-2-3-1. Kemudian Indonesia bersama Coach Indra Sapri gunakan pola 1-3-4-3. Ini pemain yang terbaik ya di bawah asuhan Coach Indra Sapri. Nah, ketika tanpa bola, Korsel gunakan shape 4-2-4. Suben ini akan posisinya berada di sini, Doyun akan berada di sini, Seong Hyun berada di posisi depan bersama Taewon. Nah, oke. Kita rapikan dulu. Dan ketika tanpa bola, Indonesia gunakan shape 5-4-1. Buffon akan turun, Doni akan turun, membantu Iqbal, Kadek, dan Meshal. Oke. Nah, posisi dari Gyeonmi ini, fullback kanan yang dimiliki oleh Korsel akan bergerak naik. Oke, sejajar dengan double pivot yang dimiliki oleh Korsel. Termasuk fullback kiri, Hyun Woo akan naik ke depan. Nah, Minha posisinya bergerak, Yeon Won posisinya bergerak. Nah, jadi secara skematisasi, Korsel gunakan skema 4 pemain di belakang,
2 pemain di tengah dan 4 pemain di depan. Nah, posisi fullback kanan, fullback kiri yang dimiliki oleh Korsel ini pun tidak bermain melebar. Nah, mereka masuk nih di koridor half space. Dion pun masuk di koridor half space. Jadi teringat aku dengan penampilan yang dimiliki oleh Brighton bersama Zeloberto kala itu teman-teman, sebelum melakukan pergantian pelatih. Indonesia gunakan 4 pemain di tengah dan Kamara. Oke, nah secara superioritas Indonesia unggul orang nih di sektor belakang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain menghadapi 4 pemain yang dimiliki Korsel. Nah, gerakan yang dilakukan oleh pemain Korsel di depan ini pun cukup cerdik ketika mereka kalah orang teman-teman. Subian ini posisinya bergerak di antara Buffon dan Mesal. Seok-hyun bergerak di antara Mesal dan Kadek. Kemudian Taiwan bergerak di posisi Kadek antara Iqbal. Do-hyun bergerak di antara Iqbal dan Doni. Jadi itu untuk mengantisipasi kekalahan orang ya. Meski kekalahan orang dialami oleh Korsel di lini depan, mereka bisa secara individu tetap menyulitkan pemain dari Indonesia di lini belakangnya. Dan di sektor tengah yang dimiliki oleh Korea Selatan yang diisi oleh nomor 7 dan Dongmin ini sangat amat presisi untuk bisa menciptakan yang namanya koneksi dari posisi belakang, tengah ke depan. Nah, inisiasi itu sangat amat jelas bagaimana mereka menciptakan yang namanya passing ketika Taiwan dan Seok-hyun ini memberikan ataupun peka ketika double pivot yang dimiliki oleh Korsel ini coba memprogresikan bola. Nah, saat itu misalnya Taiwan bergerak ke sini, jadi ada opsi passing, diberilah ke posisi Taiwan, atau posisi Seong-min, Seok-hyun bergerak, ada opsi passing, diberi passing ke sini, atau posisinya pemain sayap ini yang false winger yang dimiliki oleh Korsel teman-teman. Subian yang masuk ataupun Doyun yang masuk beberapa kali menciptakan opsi passing. Nah, akhirnya diberikan oleh Seong-min. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus teman-teman. Sembari pemain depan ini pun melakukan yang namanya smooth posisi teman-teman. Misalnya Seok-hyun bergerak ke sini, akibat Subian yang masuk ke sini. Balik lagi Seok-hyun, Subian balik lagi ke sini teman-teman. Nah, hal itu terasa terus diulang-ulangi dan ya luar biasa bagaimana kuatnya apa yang dilakukan oleh pemain Korsel dengan cara seperti itu, dengan peran yang dimiliki oleh fullback kiri, fullback kanan yang cenderung masuk ke tengah teman-teman. Ini pun salah satu upaya untuk bisa mematahkan transisi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini kan fungsi ataupun manfaat yang dimiliki oleh fullback kanan, fullback kiri yang masuk ke dalam, dan itu berjalan secara prima. Nah, di babak kedua Korsel memang mengalami sedikit yang namanya penurunan teman-teman. Mereka mengganti beberapa pemain dan struktur penyerangan pun ada sesekali berubah menjadi 4-3-3, tak sesolid seperti babak pertama. Kemudian ketika bertahan Korsel gunakan pola 4-4-2. Subin akan turun, oke, Doyun akan turun, Taiwan dan Seok-hyun di depan. Indonesia gunakan tadi 3-4-3. Buffon jaga sisi kelebaran, Doni jaga sisi kelebaran, Rizky Aprizar di koridor half space, Arliansah di koridor half space, Kamara di sektor depan, Tony dan Vigo. Oke, Mesal, Kadek, Iqbal. Nah, posisi Tony dan Vigo ini mengalami yang namanya kesulitan. Akhirnya mereka sering melebar seperti ini karena posisi mereka jika tidak melebar akan diawasi oleh 2 pemain di depan ini. Dan perlu kita garis bawahi, jarak antara Subian, Seong-min, Dongmin dan Doyon sangat amat rapat teman-teman. Implikasinya Indonesia sulit bermain dari sektor tengah. Kenapa? Ketika rapat jarak antara 4 pemain ini dan dibantu oleh pemain depan ini, sulit Indonesia untuk bisa mengalirkan bola progresif ke sektor Rizky yang bisa harusnya menjadi opsi passing baru ataupun Arliansah, dan membuat Indonesia lebih cenderung main dari sayap kiri ada Doni ataupun sayap kanan ada Buffon. Ya, sesekali tetap sektor tengah coba diupayakan, dan akibat itu digantilah pemain tengah dari Indonesia teman-teman, dimasukkan pemain baru nomor punggung 28 kalau aku tidak salah, dan itu pun tidak memberikan konstelasi besar. Kenapa itu tidak memberikan rasa besar terhadap permainan Indonesia teman-teman? Karena dari sisi aliran passing tadi, side to side kan 4-4-2 dari Korsel ini kan compact banget. Bagaimana untuk bisa merenggangkannya? Ya, sirkulasi bola itu agak lebih cepat, dan dengan cara sirkulasi bola lebih cepat itu bisa akan menciptakan yang nama kerenggangan dari struktur 4-4-2. Nah, masalahnya Indonesia aliran bolanya nggak cepat khususnya di area tengah, kemudian itu membuat
4-4-2 dari Korsel itu nggak renggang. Ketika nggak renggang, maka kesulitan kan Ardiansah, Rizky, Vigo ataupun Tony. Nah, cenderung lebih banyak hal spesial itu terjadi misalnya dari gerakan Doni Tripamungkas ataupun Buffon sekali-sekali, teman-teman. Ya, dari pertandingan ini menjadi pelajaran sangat amat besar, teman-teman. Ya, nanti di pertandingan turnamen resminya, level yang akan dihadapi Indonesia tuh nggak seperti level Korsel. Namun karena target kita masuk ke Piala Dunia U20 kan harus masuk 4 besar, pasti lawannya secara kualitas susu seperti Korsel ini. Ini menjadi persoalan kita, bagaimana secara individu kita bisa mengantisipasi ataupun melawan, menyeimbangi individu lawan yang kuat, teman-teman. Nah, secara prinsip bayangkan aja tadi, mereka pakai 4 pemain di depan, tapi mereka lewat dinamika, lewat permutasian pemain yang mereka miliki bisa loh merusak ataupun menyulitkan 5 pemain dari Indonesia. Mungkin sampai sini aja, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.